Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan memberkahi kita pada kesempatan kali ini insyaallah. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekali lagi meniatkan. Jadi meniatkan ini penting untuk dibawa dengan niat apa yang kita niatkan. Kita niatkan kajian ini sebagai momen zikir kepada Allah, kajian ini sebagai momen untuk dekat dengan Al-Quran, kajian ini sebagai momen untuk memperbaiki akhirat kita. Kenapa? Karena sesiapa yang kemudian setelah sholat subuh itu kemudian menahan dirinya untuk tidak beraktivitas apa-apa kecuali kemudian mengingat-ingat Allah, ya mengingat-ingat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengganjar besar sampai syuruk itu. Salah satu hadisnya nanti besok insya Allah kita bahas sempurnanya ibadah haji dan umroh jika ditutup dengan 2 rakaat. Maka kita bawa niat, ya kajian kita pada kesempatan kali ini itu adalah bagian dari mengingat Allah, bagian dari majelis ilmu, bagian dari kita menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, jamaah salat subuh Masjid Al-Mansur, majelis subuh mahabbah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan setelah kita memahami dan makrifat kepada Allah bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka selaku hamba Allah harus punya respon. Nah, apa responnya? Responnya adalah taubat. Jadi kalau sudah tahu Allah itu baik, maka kembalilah kepada Allah. Bahasa Al-Quran atau bahasa Arabnya kembali itu tubu. Ya, misal gini, Bapak kerja nih, tinggal di apartemen The Suites, lalu kemudian kerja di Dago. Dari Dago kembali ke apartemen, itu bahasa Arabnya tubu. Tubu ila The Suite. Kalimat di dalam Al-Quran tubu ilallah itu artinya kembali kepada Allah, kembali berharap, kembali taat, kembali bersandar. Nah, maka kalau sudah kita faham Allah itu maha baik, Allah itu membuka pintu-pintu rahmat, Allah itu sayang sama kita, maka tidak ada pilihan lain kecuali taubat. Ada perspektif yang saya ingin bangun sebelum kita bicara taubat. Boleh dibuka surah An-Nisa ayat 79 sebentar ya. Saya copy ke grup pemakmur masjid dulu. Nanti mungkin izin ya Abah Aris, kita ada grup subuh ya Abah Aris ya. Nanti Abah Aris juga jadi admin di situ. Saya akan copy dulu ke grup pemakmur ini. Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 79. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka, ma apa-apa, asabak ya, sod ba yang kemudian itu artinya disentuhkan. Makanya ada kalimat musibah. Ada apa? Musibah, musibat itu artinya sesuatu yang disentuhkan. Nah, kalimat ma asabaka, maka apa-apa yang disentuhkan terhadap kamu. Kaf di situ itu kamu. Ma asabaka, apa-apa yang disentuhkan kepada kamu min hasanatin, dari yang baik-baik, faminallah, itu maka semua dari Allah. Jadi kita sehat, karir bagus, bisnis lancar, lalu kemudian banyak lagi kebaikan, ya, disayang orang, ya, ditunggu orang, apa pendapatnya dihargai orang, tempatnya terhormat, namanya terhormat. Itu semua faminallah, bukan karena kehebatan diri sendiri. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa-apa yang menyentuh kamu sayyi'at. Sayyi'at itu yang enggak enak, ya. Digibahin orang, dizalimi orang,
apalagi sakit, apa itu sayyiat, ya. Sayyiat misalnya ada perkara-perkara di perusahaan yang tidak pas, sayyiat. Wa ma asabaka min sayyiatin, dan apa-apa yang menyentuhmu dari yang tidak pas, tidak baik, famin nafsika. Nah, ini harus dipahami sama-sama. Famin famin nafsika, maka itu semua dari dirimu sendiri. Nah, ulama tafsir menyebutkan famin nafsika. Apa maksudnya famin nafsika? Karena dosa-dosamu sendiri. Nah, ini yang ngomong Al-Quran. Makanya jangan tersinggung kalau misalnya datang ke ulama, Ustadz, saya punya problem gini gini gini, istighfar. Ini kadang-kadang kalau kita nggak paham, emang dosa saya apa Ustadz? Gitu. Saya ini baik-baik aja, saya nggak zina, saya nggak macam-macam, saya nggak minuman keras. Saya punya masalah gini kok disuruh istighfar. Emang saya salah apa? Ah gitu. Ya itulah salahnya, nggak tahu salahnya. Itulah dosanya, nggak tahu dosanya sendiri. Maka Quran mengatakan famin nafsika wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Kami mengutus menjadi rasul dengan segenap manusia, cukuplah Allah menjadi saksi. Nah, begini ya jemaah. Surah An-Nisa ayat 79 ini membangun sebuah perspektif pemahaman yang sangat mendasar pada hidup. Apa? Yang baik-baik dari Allah, maka yang nggak enak itu demi Allah karena dosa kita sendiri. Nah, maka begini konsekuensinya. Setiap dosa al-ithm, ya, dalam hadis yang lain, saya belum sertakan dalilnya, tapi mudah-mudahan dalam kesempatan lain saya akan sertakan. Setiap kita berbuat dosa, maka dosa itu adalah ad-dain. Setiap dosa adalah ad-dain. Apa itu ad-dain? Hutang. Apa itu hutang? Kamu pasti harus tebus dengan musibah. Pasti. Setiap dosa yang kamu lakukan, kecil, besar, kamu pasti akan terima konsekuensinya. Fit dunia wal akhirah. Nanti tuwaffawna ujurakum, ditunaikan semua balasannya fil akhirah. Dunia DP-DP-nya. Setiap dosa apapun itu. Ya, dosa ngegibahin orang, merendahkan kehormatan orang lain, berkata-kata sok tahu tentang orang lain, itu ada hitungannya. Bahkan berprasangka buruk kepada orang lain yang itu tidak keluar di lisan tapi tergerak di hati, itu juga ada balasannya. Ya. Bahkan sekedar menyakiti binatang, kasar dengan binatang, itu juga ada balasannya. Nah, maka setiap dosa yang dilakukan, dia seperti menanam ranjau musibah di masa depan. Yang bisa meledak 3 bulan lagi, entah meledak 3 tahun lagi, entah meledak 20 tahun lagi, entah dia meledak seminggu lagi, suka-suka Allah. Inilah yang kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian memberikan sebuah arahan kepada umatnya, antara taubatmu dengan bala musibah yang akan datang pada kehidupanmu itu berlomba-lomba. Jadi antara taubat dan musibah datang itu dia seperti berlomba-lomba. Mana duluan? Ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Misalnya kita punya dosa, yang dosa itu menyebabkan musibah A. Udah ada timelinenya ini, 3 bulan lagi meledak. Maka kalau taubat dia berlomba-lomba ini. Jika taubatnya diterima Allah sebelum 3 bulan, maka musibah yang A itu tidak datang. Dan ini harus kita yakini karena tidak ada yang bisa mengubah takdir illa doa. Itu hadis Nabi. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah kecuali doa. Dan salah satu doa itu doa nida ad'u adalah taubat kepada Allah. Nah, ini dahsyatnya si doa itu. Nah, maka dari itu, ya mas kalian, kita kan masuk surah Nuh, surah 71 ayat 10, 11, 12. Saya sudah print screenkan ayatnya itu. Surah Nuh, surah 71 ayat 10, 11, 12.
Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru, maka katakanlah kepada mereka faqultu astaghfiru rabbakum faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia adalah Maha Pengampun. Ini kita harus paham, ini kalimat Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya. Ini umatnya Pak, bejatnya luar biasa. Ratusan tahun didakwahi itu berapa puluh orang gitu. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ini punya umatnya yang luar biasa, dahsyat pembangkangannya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Allah, istighfar rabbakum innahu kana ghaffara. Sungguh Allah itu Maha Pengampun, ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midra. Yursilis sama, nanti dia akan arsala, ya. Jadi ro sin lam kalau dia bergabung itu artinya turun, jembatan, hadir, makanya rasul kan. Ini satu akar kata dengan rasul. Yursilis sama itu artinya turun dari langit itu. A'alaikum midroro, turun dari langit itu hujan yang sangat lebat, midroro. Nah, ini harus ditadaburi mendalam ya. Para alim ulama sepakat kalimat yursilis sama alaikum midroro itu artinya apapun yang dari langit dapat diundang dengan istighfar. Ya, apapun yang dari langit dapat diundang dengan istighfar. Apa aja yang dari langit itu? Keberkahan Allah, sakinah, berkah, perlindungan, rahmat. Maka istighfar itu mengundang berkah, mengundang kasih sayang, mengundang rahmat. Ya Allah, anak saya lagi cari kerjaan, rahmati Allah biar mudah, istighfar. Kesembuhan, ya Allah, keluarga kami lagi sakit, istighfar. Apalagi yang dari langit itu? Kasih sayang, ya Allah, turunkan ketenangan pada rumah tangga hamba, istighfar. Jadi istighfar itu paket lengkap sebetulnya. Yursil sama alaikum midror. Apalagi musim kemarau, hujan nggak turun-turun. Makanya kalau istighosah, ya, kalau istighosah minta turun hujan, sholat istisqa, isinya dominan istighfar. Kalau Bapak pernah istisqa di lapangan, itu pasti minta ampun. Karena dahsyatnya minta ampun itu luar biasa. Berikutnya, wayum ditkum bi amwal, dan kami akan memperbanyak hartamu. Ini Quran ya Pak. Maksudnya kalimatnya original sekali kan. Artinya biasanya kalau sudah menyangkut perkara dunia itu letaknya di hadis biasanya. Tapi di surah Nuh ini Allah tuh betul-betul terus terang. Kamu istighfar kepada aku, ku tambah harta. Itu janjinya Allah. Jadi sebetulnya kalau kita pusing bisnis strategi apalagi mentok, memang nggak ada pilihan kecuali istighfar. Wa yumditkum bi amwal wa banin. Aku akan tambah harta. Wa yumditkum, karena di situ waw atof, artinya di depan sudah ada kalimat ditambahkan, bi amwal wa banin, berarti ditambahkan harta, ditambahkan anak. Ya. Maka terapi tidak punya keturunan itu salah satunya itu istighfar. Wa yaj'al lakum jannatin, dan aku akan karuniakan kebun. Ini kalau nggak ngaji juga bingung, kok istighfar dapat kebun. Kebun itu sesuatu yang Anda tanam sekali, dia tumbuh, buahnya panen terus menerus. Maka kebun ini passive income. Kebun ini bisnis. Ya, kebun ini tijarah, artinya Allah akan kasih kamu perdagangan, tijarah, sumber penghasilan yang seperti kebun. Kadang nggak harus bisnis juga. Wa yaj'alakum anhara, dan di dalam kebun itu Allah alirkan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Nggak cuma kebunnya, tapi ada mata airnya. Begini jamaah. Perkebunan di Madinah di zaman Nabi dalam konteks Al-Quran ini turun. Kalau ada kebun, tidak semua kebun punya mata air. Saya ulangi sekali lagi. Tidak semua kebun punya mata air. Biasa ada satu mata air dialirkan ke kebun-kebun tetangga.
Jadi ada kebun yang cuma kebun, dia bergantung pada mata air orang lain. Karena dalam syariat Islam itu air adalah milik bersama, maka tinggal dialirkan saja, dikasih irigasi. Nah, Allah menjanjikan kamu dikasih kebun, di dalamnya ada mata airnya. Jadi ini seperti Allah menyebut, kalau kamu punya bisnis, modalnya, capital expenditure-nya, starting awal bisnisnya itu dari kebun itu juga udah cukup. Moncer lah bahasa kita. Jadi udahlah dikasih sesuatu, Allah juga kasih moncer luar biasa. Nah ini namanya fadilah istighfar. Enggak cuma sampai di Quran, Allah Azza wa Jalla juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kemudian dalam hadis an Abdillah ibnu Abbas, ya, dari Abdullah ibnu Abbas, ini adalah putranya Abbas, pamannya Rasulullah. Dan hebatnya Abdullah ibnu Abbas ini ngaji sama Nabi ini umur 9-10 tahun ya Pak. 9-10 tahun itu sudah aktif di majelis duha. Jadi bayangkan periwayatan ini kemungkinan di usia-usia Abdullah ibnu Abbas itu belasan tahun. An Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an Abdullah ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfar. Man lazimal istighfar, barang siapa yang kemudian melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hamman min kulli hummin farajan. Di sini kalimatnya hummin ya. Di riwayat yang lain hamman. Min kulli hummin farajan. Dari barang siapa melazimkan istighfar, maka Allah Azza wa Jalla ya akan kemudian memberikan dari setiap kegundahannya yang mendera itu kelapangan, farajan. Min kulli hummin farajan. Dari setiap dari setiap kegundahan itu apa tadi? Kelapangan. Wa min kulli diqin makhrajan. Diq itu kesempitan. Dan dari setiap kesempitan makhrajan, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah kemudian memberikan rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Dahsyat. Jadi sebetulnya terapi paling baik gitu ya. Memang istighfar aja. Ustadz doanya punya anak apa? Ustadz doanya supaya bis lancar apa? Ustadz doanya supaya tenang apa? Itu paling enak jadi ustadz itu Pak. Karena jawabannya cuma satu. Apa jawabannya? Istighfar aja. Datang orang ustadz minta doa punya anak, istighfar. Datang lagi orang ustadz minta supaya bis lancar, istighfar. Ustadz saya banyak masalah mau tenang, istighfar. Ustadz saya ada masalah sama orang, istighfar. Jadi sudah malazimal istighfar. Maka dari itu dahsyat ya, ayah bunda sekalian, ini kita bisa praktekkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma asbahtu ghadatan qatun illa istighfartullah istighfartullah mi'ata marah. Tidaklah aku berada di pagi hari, nah ini dia asbah. Nah, ini asbah nih, terbit fajar hingga terbit matahari. Ma asbahtu, tidaklah aku berada di subuh. Apa itu subuh? Azan subuh tadi sampai terbit matahari syuruk kira-kira jam 6.10, kecuali aku beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Ya, sahih disahihkan Albani, riwayat An-Nasa'i. Bahkan saya nggak copy karena takut kebanyakan nanti hadisnya. Huzaifah itu ditanya, mana istighfarmu hari ini Huzaifah? Tanya, Huzaifah, mana istighfarmu hari ini? Nabi ini maksum Pak, nggak ada dosanya, udah dijamin surga sama Allah Azza wa Jalla. Masih istighfar 100 kali minimum yang diketahui setiap hari. Itu 1,5 menit Pak. Nih saya izin menyampaikan berzikir dengan ruas tangan. Satu tangan ini tuh 33 di ruas-ruas ini. Jadi bukan dipegang di bukunya Pak, tapi di garis-garis tangan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Jadi garis jari ini kalau disentuh itu 33. Nabi menggunakan tangan kanan, tidak tangan kiri. Ya, ruas-ruas ini. Satu jari ini, kalau yang jarinya panjang ini satu jari ini 7. Jadi 7 kali 4, 28. Jempol ini ruasnya kalau 1, 2, 3, 4, 5, dia 5. Jadi 28 tambah 5, berapa? 33. 103 kali ini tambah 1. Nah gitu zikir itu. Jadi kalau astagfirullah wa atubu ilaih itu cuma semenit setengah. Ya Allah karib, semenit setengah. Semenit setengah bisa menyelesaikan masalah kita. Makanya sangat rugi ketika dalam perjalanan mulut kita mingkem gitu ya. Ibu-ibu lagi masak mingkem, diem, sayang bu, istighfar aja sambil masak. Astagfirullah, astagfirullah. Apalagi sambil masak ngomongin orang, nah itu udah tambah musibah ya, bu, pak. Sambil jalan di mobil perjalanan sejam itu bisa istighfar 100 kali, salawat 100 kali, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Dahsyat. Nah, maka dari itu sekarang di paparan 10 menit terakhir, jadi apa yang kemudian kita bisa dapat simpulkan bahwa manusia itu kata Nabi Ibnu Adam itu khotoun, manusia itu tempatnya dosa. Dari mana tahu manusia ini tempatnya dosa? Bayangkan ya jamaah sekalian. Manusia itu kalau berbuat baik Allah kalikan 10 kali lipat, asyru amsalihah. Kalau berbuat dosa Allah cuma kali 1 aja, wahidan. Itu aja banyak yang masuk neraka. Nah, coba bayangkan. Jadi kalau Allah itu dalam posisi misalnya seorang dosen gitu ya, itu nilai itu udah dikatrol-katrol. Nilai itu udah diangkat-angkat, dikatrol-katrol, udah banyak dikasih bonus. Itu aja masih banyak yang nggak lulus gitu. Nah itu membuktikan bahwa manusia ini tempatnya salah. Dan memang begitu Pak, manusia ini begitu hati kita sangka buruk itu bagian dari dosa. Begitu kita kurang bersyukur itu bagian dari dosa. Kita ada nikmat kita lupa mensyukuri itu bagian dari dosa. Kita punya adab yang buruk sama orang ya, sekedar misalnya berbuka masam saja lupa senyum itu juga bagian dari dosa. Jadi hari-hari ini dosa itu menyelimuti, belum lagi mata yang memandang, lisan yang kemudian mengucap, itu hari-hari kita tuh diterpa dengan dosa dan dosa. Maka dari itu tidak ada pilihan lain kecuali taubat kepada Allah. Tidak ada pilihan lain kecuali taubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, semoga kita semua jadi ahlu taubat ya, at-tawwabin, ya orang-orang at-tawwabin yang Allah cintai. Tidak ada pilihan lain kecuali minta maaf sama Allah. Ya minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah. Maka di 10 hari terakhir iktikaf, kalau 10 hari terakhir iktikaf, bagaimana nasihat Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah? Aisyah nanya, wahai Nabi, baca apa di 10 hari terakhir ini? Saya minta doa apa? Apa yang Nabi ajarkan kepada Aisyah? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau itu pemaaf. Nah, ini sedikit ilmu ya Pak. Ada ghafar, diampuni, ada maaf. Kalau ghafar diampuni itu dosanya ditutup, Allah nggak pedulikan lagi. Kalau diampuni, harusnya dosa itu berkonsekuensi musibah, musibahnya Allah angkat. Maka memang setelah baca doa itu bagus digabung dengan permintaan maaf. Allahumma gfir lana fa'fu anna, Rabbik gfir lana warhamna wa'fu anna gitu. Jadi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau ini pemaaf dan suka dengan orang yang beri maaf, maka maafkanlah kami. Masya Allah, tabarakallah, sudah 20 menit saya menyampaikan topik ini. Kita masih punya waktu
sekitar 20 menitan sampai syuruk. Mari kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mau zikir pagi, yang mau baca Quran, yang harus ke kantor, ada sarapan dari Balai Saji Indonesia, dari istri ini menyiapkan kudapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Itu saja yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 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 Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kita berdoa kepada Allah minta perlindungan hari ini. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.